Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Sebentar kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca dari ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, ia akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah di mana ketika Yesus sedang berdoa di suatu tempat, murid yang bertanya kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana murid-murid pada saat itu berdoa kepada Tuhan. Doa menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebuah istilah yang sangat akrab bagi kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Di doa itu menjadi bukti bahwa tanpa Tuhan saya tidak hidup hingga saat ini. Ada tiga prinsip yang kita bisa pelajari terkait dengan hal berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Yang pertama adalah doa adalah bentuk komunikasi dengan Bapa di surga. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting, bagaimana ada relasi yang begitu dekat dengan Allah kita. Bahkan Yesus mengajarkan kita memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Dan yang kedua, doa adalah bentuk kebergantungan kita kepada Bapa. Doa sekali lagi menjadi bentuk pengakuan bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid, doa itu menjadi suatu bentuk kebergantungan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa. Tanpa pertolongan Tuhan hal ini tidak mungkin terjadi. Prinsip yang ketiga yang bisa kita pelajari terkait dengan hal berdoa adalah bahwa doa adalah sarana menemukan kehendak Bapa. Jadi ketika firman Tuhan di dalam ayat 9 dikatakan mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan sedang mengajarkan bagaimana ketekunan daripada anak-anaknya untuk terus datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Bukan mencari kehendak kita sendiri, tetapi mencari kehendak Tuhan. Jadi doa menjadi sarana bagi kita orang percaya menemukan kehendak Bapa. Apa yang terbaik itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita orang-orang percaya boleh terus diingatkan
untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Katakan di dalam pembacaan kita tadi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Biarlah kita tetap dengan hati yang sungguh-sungguh, tekun, yakin bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita. Dan kita terus dibawa kepada suatu pengertian di dalam doa kita, melalui doa kita, bahwa kita mengerti apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh diingatkan melalui perenungan firman-Mu pada hari ini, untuk kami boleh terus berelasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kami, sebagai bentuk kebergantungan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ajar kami ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kehidupan kami yang kerap kali Tuhan kami sulit untuk memahami. Bahkan ketika kami pun sudah meminta kepada Tuhan, tetapi hal itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ajar kami Tuhan memahami bahwa yang terbaik daripada Tuhan menurut kehendak Tuhan, itulah yang terindah bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin.